Pertama-tama ulun menjelaskan secara singkat saja apa itu Google Site. Google Site ini adalah bawaan dari Google, tapi kita bukan membuat kelas di sini, tapi kita aplikasi ini atau bawaan dari Google ini adalah untuk membuat sebuah website. Tetapi website ini bisa digunakan juga untuk media daring. Tetapi untuk penugasannya bisa kita gabung atau kolaborasikan dengan Google Form. Dan mengerjakannya pun masih menggunakan bagian dari Google, yaitu Google Drive. Bapak Ibu sudah yakin sudah bisa masuk ke Google Drive masing-masing, karena asal bisi Gmail, insya Allah sudah bisa masuk ke yang namanya Google Drive. Nah, ini tampilan dari Google Drive yang ulun buat, yang punya ulun. Di sini sebaiknya apabila ingin membuat sebuah Google Site atau website gratis di Google, di bagian dari Google, itu kita pertama-tama tadi kata ulun masuk dulu ke Google Drive. Setelah masuk ke Google Drive, sebaiknya membuat folder. Jangan di luar, nanti berhamburan, kurang rapi, dan nanti bingung mau mencari tugasnya yang mana, materinya yang banyak yang mana. Apalagi Bapak Ibu punya data banyak di Google Drive. Jadi sebaiknya bikin dulu folder-foldernya. Di sini ada ulun contohkan. Sudah buat folder. Nah, bagi yang belum bisa membuat folder, itu tinggal diklik baru. Di sini untuk membuat folder, di lainnya sini yang untuk membuat Google Site-nya. Ini Bapak Ibu, di lainnya ya Bapak Ibu, tanda plus. Ini membuat foldernya dulu. Sedangkan di lainnya itu untuk membuat Google Site-nya. Dan untuk penugasannya itu membuatnya adalah di Google Formulir. Di sini Bapak Ibu. Nah, di sini mencontohkan yang sudah jadi supaya mempersingkat waktu. Menghemat waktu Mas Ulun. Kita buka yang sudah jadi. Nah, setelah Bapak Ibu membuat folder, ya, membuat folder, itu kalau Google Site ini digunakan untuk media daring, berarti Bapak Ibu harus membuat folder-folder lagi di dalam folder Google Site tadi. Ini Google Site-nya, ini folder-folder tambahannya. Mengapa ulun beri ada tugas, ada materi, ada untuk diskusi, supaya tadi tujuannya rapi, tidak berhamburan. Jadi buat dulu folder-foldernya. Dan sebelum membuat Google Site-nya, apabila ingin digunakan untuk media daring, harus dibuat dulu tugas-tugasnya. Nah, tadi sudah bilang di awal, kalau tugas-tugas di Google Site ini, yang dipakai adalah Google Form. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar apa itu Google Form. Jadi untuk tugas itu harus dikolaborasikan dengan Google Form. Terus materi. Nah, materi Bapak Ibu, untuk materi apapun yang ingin Bapak Ibu input nanti di Google Site atau Bapak Ibu ingin tampilkan di Google Site, itu harus dimasukkan dulu sebaiknya di sini apabila berupa sebuah file atau berupa gambar, supaya lebih memudahkan. Kenapa? Karena semua materi yang akan Bapak Ibu tampilkan berupa file itu tidak bisa diambil dari folder komputer. Jadi harus di-upload dulu di Google Drive, baru bisa dimasukkan ke Google Site. Nah itu, jadi Google Drive ini sangat erat kaitannya dengan Google Site dan Google Form apabila ingin digunakan untuk media daring. Di sini ada Excel, ada PowerPoint, ada materi, semuanya ulun coba. Ya kali ini gambar. Nanti ulun jelaskan cara memasukkannya. Di sini untuk diskusi, di sini untuk diskusi sama Bapak Ibu. Diskusi juga ulun buat di Google Form.
Daftar hadir sama di Google Form juga. Nah, baru kita buat Google Site-nya. Kalau sudah dirasa lengkap atau ada perwakilan untuk satu kali pertemuan, baru kita buat Google Site-nya. Ini mencontohkan yang sudah jadi. Di sini Bapak Ibu, tampilan website dari Google Site. Seperti ini. Ini posisinya ada di beranda. Di beranda ini kalau untuk media daring ya bagusnya, tapi terserah Bapak Ibu, bagusnya biodata kita dulu. Biodata kita atau biodata mapel kita. Setelah itu, kenapa harus minggu 1, minggu 2, dan seterusnya? Karena kebetulan Ulun ngajar di sini, di SMP 1 Astambul ini, itu semua kelas. Jadi, Ulun cukup bikin satu website kelas 7 bisa untuk semua kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D. Makanya Ulun buat di sini per minggu, tidak per kelas. Ini website kelas 7, tapi Ulun buat per minggu. Minggu 1, minggu 2, sampai nanti minggu ke 16 atau 18 kita semester ini. Nanti berlanjut menu-menunya. Untuk menjelaskan sekilas dulu, beranda. Itu untuk daftar hadir saya buat sesederhana ini. Terus untuk materi, menu materi. Menu materi ini Ulun ambil di internet. Nah, seperti ini. Terus menu tugas. Nah, untuk tugas Bapak Ibu, mensiasatinya di Google Site. Untuk tugas itu apabila tugasnya berupa pengetahuan, Bapak Ibu bisa membuat Google Form-nya itu pilihan ganda. Tetapi kalau tugasnya berupa keterampilan, itu bisa tugasnya berupa upload foto. Jadi siswa harus mengerjakan sesuatu dulu yang berhubungan dengan keterampilannya, kemudian baru dikirim menggunakan tugasnya itu dipoto baru dikirim dengan pilihan upload foto. Itu untuk tugas. Terakhir diskusi. Nah, ini bisa dibuat Bapak Ibu untuk diskusi. Jadi, siswa tinggal menginput nama lengkapnya, kelasnya, tanggalnya, pertanyaannya, maka akan tampil. Ini Google Form-nya. Dan kita bisa langsung tampilkan hasil dari pertanyaan itu langsung di Google Site ini. Bagaimana cara membuatnya? Ini saya tampilkan dulu ya hasilnya. Nih, membuatnya Ulun ulang dari awal. Pilih baru, pilih lainnya, pilih Google Site. Nah, ini tampilan masih kertas baru istilahnya Bapak Ibu. Masih kertas baru. Masih situsnya pun masih tanpa judul. Kita bisa beri judul. Ulun contohkan informatika. Informatika. Kelas gambar puncak mati. 7. Ini Bapak Ibu, kalau bagian di sini yang Bapak Ibu rubah itu untuk nama file Google Site-nya. Nah, sedangkan di sini kalau Bapak Ibu rubah ini untuk nama situsnya. Yang bagian ininya Bapak Ibu. Ini situsnya nih.
Nah, jadi ada beda. Kalau ini untuk judul filenya, kalau bagian sini untuk judul situsnya nanti. Nah, di sini ganti. Informatika SMP Istanbul. Ada beda ya Bapak Ibu di situ untuk filenya. Yang di sini untuk filenya, di sini untuk situsnya. Sudah? Kemudian tinggal kita buat judul halamannya. Informatika. Terserah Bapak Ibu mau misinya apa. Di sini untuk judul itu tidak banyak pilihannya Bapak Ibu untuk ukuran hurufnya. Ini untuk judul utama. Terserah Bapak Ibu nanti menyesuaikan atau sesuai selera Bapak Ibu. Mau yang besar, mau yang kecil untuk judul websitenya. Atau untuk isi materinya. Ini untuk menebalkan, ini untuk memeringkan, sama. Ini untuk menghapus. Ini untuk menyisipkan link, ini untuk mengatur tata letak. Sudah? Di sini masih kosong menu-menunya. Apabila Bapak Ibu ingin membuat menu-menu, itu Bapak Ibu pilih halaman. Nah, halaman. Halaman muka, ini namanya halaman muka. Nah, di sini kalau tidak ingin nama menunya itu halaman muka, Bapak Ibu bisa ganti dengan home atau beranda. Atau diganti sesuai selera Bapak Ibu, terserah. Beranda. Setelah itu, menambah menu, klik bagian beranda ini, karena yang pertama tampil itu beranda, jadi kita klik dulu. Nah, ada di sini Bapak Ibu tanda tambah. Ada tanda tambah, klik. Apabila bagian judulnya ini halaman baru, berarti itu untuk membuat menu utamanya. Di sini ulun tulis minggu 1. Selesai. Nah, tampil Bapak Ibu minggu 1. Dan otomatis judulnya juga minggu 1. Terus ulun tambahin lagi menu utamanya. Minggu 2. Nah, sedangkan di contoh tadi Bapak Ibu ada setelah diklik minggu ini ada menu-menu lagi di dalam minggu 1. Nah, cara membuatnya, klik minggu 1-nya, klik tanda titik 3 di ujung. Nah, tambahkan sub halaman. Sub halaman. Nah, apabila tulisannya sub halaman baru, berarti ini untuk anaknya dari menu. Tadi kan menu utamanya, ini anaknya dari menu tersebut. Tuh, tadi yang pertama adalah daftar hadir. Nah, di sini sudah ada panah. Dia nambah otomatis daftar hadir. Kita tambahkan lagi di bawah daftar hadir, materi. Tambahkan lagi tugas. Diskusi. Sudah, cukup itu saja dulu. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan di awal, kalau untuk media daring ini,
saya akan membuat sampai 18 minggu atau 16 minggu ke depan. Bagaimana? Ini muat tidak? Nah, solusinya adalah kalau dibikin berjejer sampai 16 minggu, itu kurang menarik tampilannya. Jadi, kita bisa menyembunyikan minggu-minggu yang sudah tidak kita perlukan. Atau kita sudah siap materi sampai minggu ke-16, tapi belum pengen ditampilkan di website, itu bisa gunakan tool sembunyikan dari navigasi. Nah, jadi minggu kedua yang belum siap tadi bisa kita sembunyikan dulu. Yang sudah siap tadi bisa kita sembunyikan dulu. Atau minggu yang sudah lewat, ya bisa kita sembunyikan. Tadi, sembunyikan navigasi. Untuk menampilkannya lagi, tinggal tampilkan di navigasi. Jadi kita bikin menu sebanyak mungkin, itu tidak itu bisa kita atur tampilannya tetap rapi. Lanjutkan tadi di cara memasukkan daftar hadir. Nah, di sini Bapak Ibu, ini tadi beranda. Di sini sebaiknya ketinggalan ya, tadi seharusnya menginput biodata dulu. Namanya halaman beranda berarti kita harus mengenalkan dulu atau profilnya dulu. Ini website kelas 7 dan paling tidak adalah biodata gurunya atau gambar-gambar sekolahnya. Sini sisipkan. Nah, kalau ingin menambahkan baik berupa gambar, link, dan sebagainya, itu pilih sisipkan. Pilih sisipkan. Di sini Ulun sudah punya biodata yang sudah jadi. Upload. Nah, kalau pilihannya upload Bapak Ibu ya, kalau pilihannya upload berarti letak gambarnya atau letak gambarnya ada di komputer. Tetapi kalau pilihannya pilih, berarti itu gambarnya ada di Google Drive atau Bapak Ibu mau mencarinya di YouTube. Itu kalau pilihannya saat Ibu mengambil gambar itu pilih. Berarti harus mengambil di Google Drive-nya Bapak Ibu atau mau mengambil gambarnya itu di YouTube, pilihannya pilih. Tetapi kalau gambarnya sudah ada di komputer, tinggal pilih upload. Silahkan dicari yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Sini sudah di mana? Oh, di sini. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu kalau pengen rapi, biodatanya ini dibuat duluan di PowerPoint atau di Canva. Sudah? Ini kita rapikan. Setelah itu, kita masuk ke minggunya. Nah, di sini Bapak Ibu, saat kita klik minggu, yaitu di menu tadi ya, di menu utamanya tadi, itu halamannya kosong. Halamannya kosong. Nah, di sini Bapak Ibu bisa siasati dengan menyisipkan KD. KD-nya apa? Materinya apa? Bisa disisipkan di situ. Daripada halaman menu minggu 1 ini kosong. Baru kita masuk ke bagian menu daftar hadir. Nah, di daftar hadir karena tadi sudah saya bikin di Google Form, tinggal saya ambil di drive-nya saja. Kan saya sudah buat duluan tadi di Google Drive saya. Tinggal diambil. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik ke Google Drive-nya karena sudah disiapkan.
keluar. Kita tinggal isi materi. Nah, untuk materi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar. Langsung ulun contohkan. Tadi semua materi, nah supaya jangan bingung materinya apa, ini maunya untuk minggu ini apa saja. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa semuanya taruh saja dulu di materi, di folder materi yang ada di Google Drive Bapak Ibu. Nih contohnya, di sini mensisipkan gambar. Ini contoh, ulun menyisipkan gambar. Terus kalau pengen menyisipkan PowerPoint, PowerPoint-nya sudah disiapkan. Mau menyisipkan Word, file Excel, tinggal di klik 2 kali saja. Kenapa? Karena tadi sudah disiapkan di materi. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk Google Site, kalau digunakan media daring sebaiknya jangan menyisipkan, kalau bisa, jangan menyisipkan PowerPoint, Word, dan Excel kepada siswa. Lebih baik dijadikan gambar saja. Kenapa? Karena tidak semua HP siswa itu ada tambahan aplikasi Word-nya atau Office-nya. Jadi saat nanti di HP siswa itu tidak ada aplikasi tersebut, maka dia tidak akan bisa tampil. Yang bisa tampil kan untuk tampil atau semuanya itu gambar atau tulisan saja di Google Site. Kalau tidak ada aplikasi tambahan di HP siswa. Nah, itu kerugiannya. Kecuali murid Bapak Ibu HP-nya bagus semua, bisa saja Bapak Ibu sisipkan pakai PowerPoint, Word, Excel, atau PDF. Nah, di situ kekurangannya. Nih, lanjutkan lagi. Kalau materinya tadi sudah disiapkan. Nah, kalau materinya belum disiapkan, ingin mengambil di internet saja. Ini tadi hapus Bapak Ibu ya. Pilih kotak teks. Itu tadi materi yang sudah disiapkan, ini yang belum disiapkan. Angkat keras komputer. Mencontohkan. Letakkan di tengah judulnya. Iya, rapikan. Terus mau mengambil materinya di internet, tinggal buka Google saja. Perangkat keras komputer diketik. Nah, diambil materinya. Tapi Bapak Ibu, untuk materi, kalaupun Bapak Ibu mau copy gambar, di sini tidak bisa. Dia cuma bisa tulisan saja. Tapi kalau ingin juga memasukkan, menyisipkan gambar, nanti ada tekniknya. Mencoba dulu yang berupa tulisan saja. Nah, Bu, kenapa tidak link internet, link situsnya saja? Link situsnya saja yang dimasukkan. Bisa saja Bapak Ibu, tetapi berkaca dari kasus kemarin, sang guru asal tempel link website saja, akhirnya saat dibuka siswa itu tampil iklan-iklan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya lebih baik copy paste aja materinya, nanti sisipkan linknya dari mana. Itu saja. Bisa tambahkan kotak teks lagi atau bisa tekan enter, kita paste di sini. Bisa, ada beberapa cara, terserah Bapak Ibu. Sini. Tetapi tadi kata ulun tidak bisa langsung gambarnya. Bagaimana Bu supaya pengen habis tulisan ini ada gambarnya? Bisa. Tinggal kita sisipkan gambar. Tetapi kita save dulu gambar yang kita inginkan tadi. Contohkan. Bu tidak, misalnya gambarnya tidak bisa diunduh Bu. Gambarnya tidak bisa diunduh. Kalau pengen mengunduh kan tinggal klik kanan nih.
save image. Nah, tinggal kita save. Sudah ada di sini downloadannya. Tetapi kalau seperti ini kan gambar juga nih, berupa tabel. Berupa tabel itu tidak bisa di save. Tekniknya adalah pakai snipping tool. Snipping tool kita jadikan gambar. Snipping tool kita jadikan gambar. Nah, tinggal save. Sama di downloadan juga. Kita buka Google Site-nya. Kita sisipkan gambar. Tadi letaknya di downloadan. Berarti teksnya ini harus dikeluarkan dulu. Nah, harus dibuat kotak lagi. Bagian sini sisipkan gambar. Seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau pengen rapi lagi, Bapak Ibu bisa gunakan tata letak. Nih, ada pilihannya. Sudah jadi tinggal input gambarnya saja, menginput tulisannya saja. Ini yang saya contohkan, tidak pakai tata letak, kita mendesain sendiri. Contohkan satu ya, yang pakai tata letak supaya tahu caranya. Upload. Yang pakai snipping tool tadi. Nah, sini Bapak Ibu. Kita klik 2 kali. Sama-sama untuk menampilkan materi, tetapi ini kita mendesain sendiri tata letaknya. Kalau ini sudah disiapkan oleh Google Sheets untuk tata letak. Nah, di sini juga ada fasilitas yang lain. Ini untuk peta, untuk kalender, untuk YouTube. Nanti silahkan dicoba sendiri. Fasilitas tambahannya, aku mencontohkan yang dasar-dasarnya saja. Sudah, ini untuk materi ditambahkan lagi, misalnya kita pengen link YouTube. Nah, kalau link YouTube Bapak Ibu, kita bisa pilih kotak teks. Misalnya, silahkan atau perhatikan video berikut. Kita buka dulu YouTube-nya, kita pengen materinya di bagian tentang apa maksud saya. Nah, karena ini berupa video, mau tidak mau yang kita copy adalah linknya. Tapi kalau tadi website, kita bisa copy bagian tulisan atau save bagian gambarnya saja. Kalau materinya video, yang kita lakukan adalah mengcopy linknya. Kita copy. Nah, tapi tidak bisa langsung di-paste Bapak Ibu. Harus dipilih dulu ini, sisipkan link. Baru di-paste, terapkan. Oke, kita jalankan. Kita coba jalankan Bapak Ibu. Nah, untuk diskusi kita tampilkan Google Form-nya, kemudian di bagian bawah kita tampilkan spreadsheet-nya. Karena kan Google Form ini tempat mengisi datanya,
Sedangkan hasil dari isian data tersebut tertampung di spreadsheet-nya. Jadi tampilkan juga spreadsheet-nya. Oh, ketukar ya Bapak Ibu ya. Google Form-nya dibawa di atas. Nih, di bawah Google spreadsheet-nya. Sudah? Tinggal di-publish. Kalau sudah semuanya tinggal di-publish. Nah, karena ini Bapak Ibu tadi pertama kita membuat, jadi saat diklik publish, dia akan minta alamat webnya apa. Apakah sesuai dengan situs kita tadi, kita pengennya sesuai dengan yang kita ketik tadi, atau mau ada perubahan. Kalau mau ada perubahan langsung saja dirubah, tetapi kalau pengen sama dengan di situs tadi, tinggal dipilih. Ini sudah. Nah, siapa saja dapat melihat situs saya. Artinya setiap yang mendapatkan link sudah bisa melihat situs Bapak Ibu. Nah, di sini setelah penelusuran, apakah ingin ditampilkan di Google, pencarian Google, kalau pengen pilih centang. Kalau tidak usah dicentang. Pilih publishkan. Nah, untuk mengetahui alamat lengkap situs Bapak Ibu ini, tinggal klik beranda, pilih salin link. Nah, inilah alamat lengkapnya.